kita tuh ditempatkan di LPTK mana, di perguruan tinggi mana. Misalkan saya itu adalah di Universitas Muhammadiyah Malang. Baiklah sobat semuanya, secara resmi telah dirilis jadwal untuk konfirmasi kesediaan dan juga jadwal PPK dalam jabatan tahun 2022 untuk teman-teman yang kategori 1 ya. Yang mana pada jadwal yang telah dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2022 di sini sudah disampaikan kapankah kita nanti untuk melakukan konfirmasi kesediaan dan juga langkah-langkah selanjutnya sampai dengan UKM PPK. Seperti yang kita ketahui, bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik, ini sudah sejak sekian lama ini menunggu untuk jadwal konfirmasi kesediaan. Dikarenakan di sini esensi dari konfirmasi kesediaan inilah merupakan suatu hal yang sangat penting sekali. Dikarenakan di sini nanti akan menentukan apakah kita nanti akan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPK dalam jabatan 2022 atau tidak. Ini adalah dari konfirmasi kesediaan ini. Selanjutnya jika kita nanti ditetapkan ya dalam penetapan calon mahasiswa PPK ini, berikutnya kita akan bisa lapor diri ke LPTK di mana tempat kita akan ikut PPK. Selanjutnya adalah muatan surat tertanggal 1 Juli ini. Tentunya di sini teman-teman ada yang bertanya ya. Nah, di sini konsekuensinya apa sih kalau misalkan kita tidak bersedia dalam konfirmasi kesediaan ini, dan kalau misalkan kita nggak ada form untuk konfirmasi kesediaan pada tanggal sesuai dengan jadwal ini bagaimana, dan juga sebenarnya bagaimana untuk potensi dari teman-teman yang menjadi peserta cadangan. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk kita itu melihat untuk jadwal konfirmasi kesediaan, tentunya nanti kita bisa melihat pada fitur aplikasi SIM PKB kita masing-masing ya. Nah, di sini kita berkunjung ke portal resmi untuk pendaftaran dan juga pusat informasi PPK kemdikbud.go.id, yang mana di sini telah dirilis ya pada beberapa waktu yang lalu. Di sini kita bisa pilih dalam bagian tab dalam jabatan, yang mana di sini secara resmi sudah disampaikan ya untuk kita melakukan konfirmasi kesediaan, yaitu di sini untuk teman-teman yang berangkatnya adalah yang kategori 1 dulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang berangkat yang kategori 1. Nah, di sini sudah dirilis untuk jadwal yang resmi. Dalam informasi terbaru terkait tentang konfirmasi kesediaan tertanggal 1 Juli 2022. Nah, di sini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan juga Kota. Disampaikan bahwa di sini untuk pengumuman hasil seleksi akademik dalam jabatan 2022 di sini selanjutnya itu adalah teman-teman melakukan proses yaitu konfirmasi kesediaan bagi calon mahasiswa PPK dalam jabatan inilah yang berangkat yang kategori 1 dulu ya teman-teman. Untuk kategori 2 ini kita bisa pantau bersama setelah ini. Nah, di sini untuk informasi yang pertama yaitu informasi penempatan calon mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2022 untuk kategori 1 ini ke perguruan tinggi penyelenggara. Ini dapat kita lihat pada ppk.kemdikbud.go.id. Ini menggunakan akun SIM PKB kita masing-masing. Jadi nanti teman-teman ketika sudah muncul untuk form konfirmasi kesediaan, teman-teman yang ditempatkan di LPTK tertentu itulah sudah diploting ya, sudah diploting dari panitia pusat ya, dari ppk kemdikbud.go.id. Jadi sebaiknya teman-teman ini nanti bersedia saja, karena menurut pengalaman di tahun-tahun kemarin kalau misalkan kita klik nggak bersedia itu terkatung-katung teman-teman, jadi nggak berangkat-berangkat ya. Sampai sekarang itu banyak sekali teman-teman saya itu yang karena dulu itu mungkin ada kegiatan latsar atau mungkin ada kegiatan hajatan, ketika login ke akun SIM PKB itu nggak melakukan konfirmasi, nggak mau dengan anggapan nanti akan dipindahkan ke LPTK yang lain. Ini sampai sekarang juga masih menunggu. Jadi seperti yang ada di tampilan seperti ini, nantinya teman-teman ketika sudah masuk dalam jadwal konfirmasi kesediaan bisa login ke akun SIM PKB masing-masing. Untuk bagian tab dalam jabatan, bagian dalam jabatan, maka di sini ada bagian yaitu tombol untuk kita konfirmasi kesediaan. Nah, tentunya di sini untuk konfirmasi kesediaan ini istilahnya dalam bahasa Jawanya ini kita ditari gitu ya. Ditari apakah kita itu di sini ditempatkan ya. Inilah penempatan, yaitu penempatan untuk LPTK. Kita tuh ditempatkan di LPTK mana, di perguruan tinggi mana. Misalkan saya itu adalah di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi kalau misalkan kita di sini ada tampilan seperti ini, tentunya nanti teman-teman akan mengikuti PPK di LPTK tertentu ini. Nah, di sini sebaiknya kita konfirmasi kesediaan saja ya, karena ketika
Dan nanti konfirmasi kesediaan itu akan ada dua pilihan, apakah kita bersedia ataukah jika kita tidak bersedia. Nah, di sini sebaiknya ini teman-teman bersedia saja, dikarenakan untuk tahun ini kemungkinan besar ini masih PPG-nya dalam bersifat daring ya teman-teman. Jadi kita meskipun tempatnya jauh itu nggak masalah. Bahkan teman saya kemarin itu yang ada di Kabupaten Ngawi itu ditempatkan di Bali, kemudian ada di luar Jawa, itu banyak sekali. Dan kenyataannya mereka nggak perlu datang ke sana karena untuk PPG dalam jabatan itu adalah bersifat dalam jaringan. Tentunya di sini kita beranggapan juga bahwa kalau misalkan kita nggak bersedia pada saat konfirmasi, itu harapan kita itu ditempatkan di LPTK lain, nggak sesuai dengan pilihan kita gitu ya. Namun di sini kita perlu ketahui bahwa untuk kuota PPG dalam jabatan ini, nanti kalau misalkan kita nggak bersedia kuota yang terbatas ini, maka dianggap kita nggak mau gitu ya. Dan nanti untuk jadwal kita, jatah kita itu akan dialihkan kepada peserta cadangan. Selanjutnya juga di sini tentunya untuk kuota yang PPG yang kategori 1 ya, itu tertera pada lampiran 1 untuk rekapitulasinya. Kemudian di sini yang poin kedua, bagi guru yang telah mendapatkan informasi penempatan PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk kategori 1. Nah, ini teman-teman, sifatnya itulah wajib ya. Sifatnya wajib melakukan konfirmasi kesediaan secara online melalui laman ppg.kemdikbud.go.id. Inilah sejak tanggal 6 sampai tanggal 10 Juli 2022. Nah, tentunya teman-teman di sini pada jadwal yang sangat mendesak ini ya, yaitu 6, 7, 8, 9, 10 ini kan berarti 5 hari ya. Nah, waktu ini teman-teman harus melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, bahkan ada juga kawan-kawan kita di tahun kemarin itu dia tuh jarang sekali buka akun SIM PKB. Karena kan untuk waktu konfirmasi itu kan hanya waktunya tuh singkat ya. Karena kelewatan, misalkan di sini kita lupa nggak buka. Ini jadwalnya adalah sampai tanggal 10, kita buka baru tanggal 11, maka kita akan ketinggalan. Ketika kita membuka sistem SIM PKB kita, maka kita sudah nggak bisa untuk melakukan konfirmasi kesediaan lagi. Selanjutnya di sini juga disampaikan ya pada poin yang ketiga, yaitu untuk konfirmasi kesediaan ini berlaku juga bagi peserta cadangan ya, untuk menggantikan peserta yang tidak melakukan konfirmasi. Jadi sudah dijaga ini gitu ya. Kalau misalkan teman-teman yang masuk dalam kategori utama itu misalkan nggak konfirmasi, atau juga mungkin konfirmasi tapi nggak bersedia ditempatkan di LPTK tertentu, itu berarti nanti untuk jatah kursinya itu akan diberikan kepada teman-teman yang cadangan. Jadi teman-teman nanti ketika masuk ke ppg.kemdikbud.go.id ada konfirmasi, teman-teman itu statusnya entah itu utama ataupun cadangan, ini sebaiknya memanfaatkan ya untuk nanti konfirmasi kesediaannya itu bersedia itu teman. Siapa tahu nanti dari teman-teman kita ada yang nggak bersedia dan jatah kursinya itu diberikan kita kepada yang cadangan gitu ya. Bagi guru yang belum mendapatkan penempatan, maka dapat memantau penempatan pada pelaksanaan berikutnya. Nah, mungkin saja teman-teman nanti ketika melakukan konfirmasi kesediaan saat ini itu nggak ada tampilan konfirmasi kesediaan di akun SIM PKB-nya, teman-teman pantau terus ya. Dikarenakan nanti kan untuk yang PPG di kategori 1 ini kan dibagi menjadi dua angkatan ya. Nah, itu 2 gelombang. Jadi kalau misalkan nggak dipanggil, nggak diberikan untuk tombol konfirmasi, berarti nanti kita pantau terus ya, jangan sampai kelewatan. Sebaiknya dalam kurun waktu beberapa pekan ke depan ini teman-teman selalu memantau ya akun SIM PKB-nya masing-masing, jangan sampai ketinggalan informasi. Nah, kemudian adapun hasil dari konfirmasi kesediaan itu berupa penetapan mahasiswa. Kalau misalkan kita sudah konfirmasi, maka kita akan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun ini ya untuk kategori 1. Nah, nanti untuk penetapannya itulah tanggal 15 Juli tahun 2022 ya, melalui laman ppg.kemdikbud.go.id juga. Selanjutnya di lampiran 1 di sini juga sudah disampaikan ya terkait tentang rekapitulasi daftar calon mahasiswa PPG dalam jabatan untuk tahun ini kategori 1 untuk per provinsi. Nah, di sini untuk peserta utama dan juga peserta cadangan. Peserta cadangan ini nanti akan menggantikan jika peserta utama ini nggak melakukan konfirmasi atau melakukan konfirmasi namun mereka itu tidak bersedia, maka akan diberikan kepada peserta yang cadangan ini. Berarti teman-teman meskipun nanti cadangan itu harus melakukan konfirmasi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan saya lihat di daerah kami yaitu untuk di daerah Jawa Timur yang angkatan 1 di sini terbilang cukup banyak juga ya ternyata yang lulus dan akan dipanggil, ada 5 ribuan. Nah, di sini teman-teman yang 600 sekian ini harus melakukan konfirmasi juga ya. Jadi sekian nanti bisa menggantikan manakala ada teman yang tidak bersedia.
Kemudian di sini juga sudah dirilis untuk jadwal PPG sejak awal sampai akhir teman-teman. Nah ini kita catat, kita harus selalu pantau terus ya.